Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan kali ini kita akan memperbincangkan seputar unit penyertaan reksadana. Apa itu? Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Freddy Teja, Head of Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Freddy, langsung saja apa yang dimaksud dengan unit penyertaan reksadana ya Pak? Unit penyertaan reksadana adalah satuan yang kita gunakan untuk menentukan kepemilikan reksadana. Jadi kalau beras satuannya kilogram, kalau minyak satuannya liter, kalau reksadana satuannya adalah UP atau unit penyertaan tadi. Saya punya sekian unit reksadana atau saya mau menjual sekian unit reksadana, seperti itu. Oke, nah kalau beras, minyak goreng kan biasanya setiap kilo liter pasti ada harganya. Kalau di reksadana bagaimana tuh Pak? Di reksadana harganya itu adalah yang disebut NAB atau nilai aktiva bersih. Jadi semakin tinggi NAB-nya, maka unit yang kita miliki juga akan semakin sedikit dengan uang tertentu gitu ya. Jadi menentukan jumlah unit penyertaan yang kita dapatkan apa dong Pak? Yang menentukan jumlah unit penyertaannya sama seperti dalam analogi tadi gitu ya. Kalau kita punya uang 100.000, kita tahu harga 1 kilogram beras adalah 10.000, maka kita bisa hitung, berarti kita bisa dapat 10 kilogram gitu. Jadi di reksadana untuk menentukan berapa unit yang kita miliki itu juga ada dua faktor. Yang pertama dana investasi kita berapa, dan yang kedua adalah NAB-nya saat itu harganya berapa. Jadi dana investasi kita itu sama dengan jumlah unit yang kita punya dikalikan dengan harganya, betul ya Pak Freddy ya? Ya. Oke, jadi sebenarnya kita harus melihat memang reksadana yang potensial kenaikannya begitu ya. Tapi sebagai pemula saya masih bingung ini Pak, jadi sebaiknya kita bagaimana dalam memilih reksadana? Kita harus menentukan dua hal dulu. Yang pertama, kalau kita membandingkan, tentu saja kita harus membandingkan yang setara, reksadana saham dibandingkan dengan reksadana saham lagi, pasar uang dengan pasar uang, karena potensi pergerakan NAB-nya itu sangat berbeda gitu ya. Dan yang kedua, potensi pergerakan tadi kita lihat historical performance atau kinerja masa lalunya seperti apa, strateginya seperti apa, kita tanyakan ke manajer investasi untuk menentukan potensi kedepannya seperti apa. Ya, reksadana yang NAB-nya 10.000 tapi 1 tahun kemudian naik jadi 11.000, naik 10%. Ya, walaupun kita anggap mahal itu 10.000. Tapi ada juga reksadana yang kita anggap murah, NAB-nya 1.000, 1 tahun kemudian hanya naik jadi 1.050 atau 5% gitu. Jadi sekali lagi harga NAB itu bukan mengartikan mahal atau murahnya. Oke, jadi tidak jaminan ya Pak Freddy ya. Nah ini biasanya dalam surat konfirmasi pembelian reksadana saya ini Pak ya tercantum jumlah unit penyertaan yang saya peroleh dari investasi saya. Nah kalau saya mau tahu berapa jumlah uang saya yang ada saat ini di reksadana yang saya miliki, bagaimana caranya? Ya, kita bisa tahu dari surat konfirmasi unit penyertaan yang kita miliki. Itu saja yang sebenarnya perlu kita ingat. Sementara NAB-nya, pergerakannya, selain di surat konfirmasi tadi yang bulanan kita terima, itu sangat-sangat mudah kita dapatkan lewat media lain, seperti koran ekonomi atau di situs website manajer investasi CMI-nya tersebut gitu. Sangat-sangat mudah, kita tinggal hitung saja, kalikan unitnya dikalikan harganya. Sama seperti kita punya barang berapa kilogram, harganya sekarang berapa nih. Jadi dengan sangat mudah kita bisa hitung itu. Harga yang ada pada saat ini begitu ya Pak Freddy. Nah sebetulnya nilai investasi dari reksadana ini akan selalu meningkat tidak sih setiap hari? Reksadana tentu saja akan selalu ada fluktuasi ya, karena reksadana saham, reksadana obligasi itu semua mengacu pada instrumen-instrumen investasi yang juga di pasar modal yang harganya selalu berubah-ubah gitu. Jadi bisa saja hari ini naik, besok turun. Tapi kita harus melihatnya secara lebih jangka panjang, lebih long term, karena memang reksadana juga untuk tujuan jangka panjang. Jadi jangan dipantau setiap hari juga. Jangan dipantau ya, setiap hari juga, karena pasti akan sangat berfluktuasi juga tiap hari. Oke, baik. Terima kasih Pak Freddy atas kehadiran dan informasinya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh